Manchester United. Tim ini sebenarnya memiliki banyak pemain berbakat, tetapi di klasemen liga mereka terseok-seok di papan tengah. Dan yang tidak kalah penting, mereka juga memiliki banyak masalah dan kelemahan yang mencolok di setiap pemainnya. Lantas, siapa saja pemain itu? Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan Luke Shaw. Kelemahan terbesar Luke Shaw adalah inkonsistensi dan terkadang dia memiliki kesalahan defensif. Seperti yang kita lihat, dia sudah berada lama sekali di United. Faktanya 10 tahun yang lalu pada tahun 2015, jika Luke Shaw masih menjadi starter untuk Manchester United, semua orang mengira dia telah menjadi pemain kelas dunia. Sayangnya itu tidak terjadi, dan cedera telah menghentikan perkembangannya. Orang-orang mengira dia akan menjadi bek kiri yang luar biasa, namun pada dasarnya ia seperti Ashley Cole lainnya. Sekarang dia telah mendapatkan kembali banyak performanya sebagai bek tengah kiri dalam formasi 3 bek Ruben Amorim. Saya pikir itu sesuai dengan keahliannya, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah pemain yang tidak konsisten. Terkadang dia akan melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengunci striker lawan, dan itu terlihat sangat solid. Kemudian di lain waktu dia akan kewalahan. Seperti yang terjadi padanya saat melawan Jeremy Doku ketika City bermain melawan United. Terkadang dia mengalami kelengahan defensif di mana dia tidak melakukan marking, sehingga dia terlalu mudah dikalahkan dan itu masalah serius. Karena yang saya lihat dengan United, lini belakang dan pertahanan mereka secara umum adalah salah satu masalah terbesar mereka. Dan sebagian dari itu karena dari laga ke laga, kualitas individu seseorang seperti Luke Shaw dapat berfluktuasi. Jadi dia terkadang pemain hebat di hari-hari tertentu. Seperti yang saya nyatakan, posisi bek tengah kiri ini sangat cocok untuknya pada tahap karirnya saat ini. Tetapi terlalu sering juga pemain ini bisa kehilangan performanya dan itulah kekurangannya. Kemudian di bek tengah-tengah lainnya ada De Ligt. Jujur saya sangat senang melihatnya berprestasi, karena sekali lagi ia sangat mirip dengan Luke Shaw. Dia adalah pemain yang dulunya sangat diminati tim-tim besar Eropa. Maksud saya, dia menjadi kapten Ajax hingga mencapai semifinal Liga Champions pada usia 18 tahun. Ditambah dia terlihat bermain seperti seorang pemimpin. Kemudian dia pergi ke beberapa klub besar seperti Juventus dan Bayern Munich, tetapi saya tidak pernah benar-benar merasa bahwa dia memenuhi potensi yang dilihat semua orang seperti ketika di Ajax dulu. Dan kemudian ketika dijual ke Manchester United, pada awalnya dia sedikit kesulitan. Tapi sekarang Amorim telah menunjukkan banyak kepercayaan padanya. Dia sangat bagus di posisi bek tengah karena dia sangat hebat dalam berduel. Dia pemain besar dengan mempertaruhkan tubuhnya, dan dia baik-baik saja dengan bola di kakinya. Kelemahan terbesar De Ligt adalah dia bukan pemain yang paling lincah. Itu selalu akan menjadi kompromi ketika Amorim memiliki bek tengah yang berbadan besar, karena orang ini akan mengintimidasi penyerang lawan. Dia akan memenangkan duel, mempertaruhkan badannya, dan akan bertahan dengan seluruh nyawa. Tetapi melawan penyerang yang lebih terampil dan lincah, dia sering mengalami kesulitan. Ini adalah masalah serupa dengan Harry Maguire. Namun sisi positifnya dari kedua pemain ini adalah mereka bisa menjadi ancaman dalam bola mati dan sangat bagus dalam duel udara. Tetapi jika mereka bermain melawan seseorang yang lincah, maka dia akan kesulitan. De Ligt tidak memiliki kecepatan pemulihan. Tidak dipungkiri, dia sangat bagus dalam memblokir tembakan, sangat bagus melawan penyerang tengah yang besar. Tetapi sekali lagi, bergerak secara lateral dan kelincahan bukanlah keunggulannya. Kemudian, mari kita beralih ke Bruno Fernandes. Bruno adalah salah satu pemain yang paling diremehkan yang pernah saya lihat dalam 8 tahun terakhir. Jika dia bergabung dengan klub lain, mungkin dia akan mengumpulkan banyak trofi. Sebetulnya, Bruno adalah pemain hebat. Sayangnya, salah satu kelemahan terbesarnya dia tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol tempo permainan. Bruno hanya langsung, dan langsung. Begitu dia mendapatkan bola, dia ingin maju. Masalahnya adalah ketika dia adalah salah satu gelandang bertahan ganda dalam sistem 3 back Amorim, dia harus mampu mengubah tempo permainan, harus tahu kapan harus memperlambat dan kapan harus mempercepat. Sayangnya bagi Bruno, dia tidak pernah dilatih seperti itu semenjak datang ke United. Memang masuk akal sih, banyak pemain tidak benar-benar berkembang di United. Bruno sebenarnya adalah pengecualian. Saya pikir sebagian besar penggemar United akan setuju bahwa banyak pemain top datang dan mereka malah memburuk atau stagnan. Bruno adalah salah satu dari sedikit pemain yang didatangkan dengan harga mahal, dan dia tidak memburuk tetapi malah sebaliknya.
Bruno adalah kreator yang luar biasa, tetapi tidak bisa terus-menerus bermain cepat. Dia harus mampu berhenti sejenak mengubah tempo permainan, dan harus mampu melakukan itu jika dia ingin masuk ke jajaran elit gelandang tengah. Dia bekerja keras tanpa bola, tetapi pengambilan keputusannya bisa ditingkatkan dengan tidak selalu harus melakukan umpan panjang yang harusnya bisa membuat sederhana. Terkadang saya tidak menyalahkannya, karena saat melakukan umpan panjang itu salah satu dari sedikit cara United bisa mencetak gol. Tetapi sangat berbeda ketika Amorim memainkan Bruno sebagai gelandang serang dibandingkan sebagai gelandang bertahan ganda. Dia bisa mengambil lebih banyak resiko ketika menjadi gelandang serang tengah, dan dia tidak bisa melakukan itu ketika dia ditempatkan dari dua gelandang tengah. Selanjutnya tentang Casemiro, maksud saya kelemahan terbesarnya adalah soal usia. Dia telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam menghidupkan kariernya. Banyak dari penggemar mengolok-olok pernyataan Jamie Carragher dengan mengatakan, Casemiro harus meninggalkan sepak bola sebelum sepak bola meninggalkannya. Itu adalah kutipan yang tidak biasa, karena jelas Casemiro telah melakukan pekerjaan hebat dalam meremajakan kariernya. Tapi rasa-rasanya, pernyataan Carragher ada benarnya. Lantaran Casemiro tampak sudah habis secara fisik. Mungkin itu bukan cara terbaik tentang seorang pria yang merupakan pemenang Liga Champions berkali-kali. Tetapi nyatanya, dia memang sudah tidak sehebat dulu. Sekarang dia terlihat jauh lebih baik, lantaran Amorim telah mengubah sistemnya, sehingga Casemiro memiliki lebih sedikit ruang untuk bergerak karena dia tidak memiliki stamina seperti dulu. Namun sisi positifnya adalah, dia masih bagus dalam berduel. Dia merebut bola, tetapi dia tidak bisa bergerak cepat. Dan tentu saja, kelemahan mencolok dalam permainannya selalu terletak pada kemampuannya dalam mengontrol bola. Sekali lagi, dia masih bisa mengirimkan umpan panjang diagonal yang bagus. Dia bisa menembus pertahanan lawan di beberapa kesempatan. Tetapi dari laga ke laga, ada banyak kejadian di mana Casemiro akan mengecewakan saat mengontrol bola. Dan itulah alasan utama Bruno berada di sebelahnya. Tugas Casemiro saat di masa jayanya, yakni merebut bola lalu mengopernya. Ketika di Madrid, dia memiliki Toni Kroos dan Luka Modric. Namun di United, dia hanya benar-benar memiliki Bruno. Dan itu selalu menjadi permainannya. Sekali lagi, bahkan di masa jayanya, Casemiro bukanlah tipe gelandang bertahan tengah yang pandai mengatur permainan, melainkan hebat dalam merebut bola kembali. Itulah yang dia lakukan dulu yang jauh lebih baik. Dalam hal itu, tetapi sekarang, dia melakukan yang terbaik yang dia bisa dengan kaki yang tersisa. Kemudian, Benjamin Sesko. Dia perlu meningkatkan ketajamannya di depan gawang lawan seperti di Leipzig dulu. Tetapi masalahnya adalah, dia tidak hebat dalam membangun serangan dan menahan bola. Setiap kali seseorang mengoper bola kepadanya, pada dasarnya peluangnya 50-50. Apakah dia akan melakukan sentuhan yang bagus dan terkontrol, atau apakah sentuhan keduanya akan menjadi tackle? Itulah masalahnya, di samping kurangnya pengalaman. Dia masih perlu berkembang, dan sekali lagi, pindah ke klub sebesar Manchester United adalah ujian dan sekaligus pembuktian. Apakah itu pemain berkelas atau ampas? Jadi Sesko perlu meningkatkan permainan penguasaan bolanya, karena dia sangat bagus dalam duel udara, dan dia akan selalu menjadi ancaman di kotak penalti. Tetapi dengan syarat, dia harus lebih klinis di depan gawang lawan. Dia harus lebih kejam di depan gawang lawan, karena United benar-benar mengandalkannya untuk menjadi penyerang tengah. Dia hampir satu-satunya penyerang tengah yang cocok di tim, karena Joshua Zirkzee lebih sebagai kreator ketimbang penyerang murni. Sesko adalah tipe nomor 9, dan dia perlu meningkatkan semua aspek permainannya jika dia ingin menjadi orang yang akan memimpin United kembali ke atas. Kemudian ada Mason Mount. Dia lagi-lagi adalah salah satu pemain di mana kelemahan terbesarnya adalah riwayat cederanya. Dia belum banyak bermain, sehingga dia tidak pernah memiliki konsistensi untuk benar-benar berkembang sejak bergabung dengan United. Anda bisa mengatakan bahwa fisiknya juga merupakan kelemahan. Menurut saya, Mount adalah pemain yang sangat bagus, yang hanya perlu bermain secara rutin untuk kembali ke ritme permainan. Kemudian setelah dia memainkan banyak pertandingan, kita dapat menganalisis masalahnya. Karena ketika seseorang belum berada di lapangan sebegitu lamanya, dia tidak benar-benar memiliki banyak kekuatan dan kelemahan. Dia hanya perlu bermain. Tugas Ruben Amorim adalah menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan skuad ini, dan coba membawanya ke level berikutnya. Apakah dia orang yang tepat untuk melakukannya? Hanya waktu yang akan menjawab. Itulah sekilas deretan permasalahan para pemain MU yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah.
Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu analisis menarik lainnya di video selanjutnya.